Pernikahan heboh Rizky 2R dengan Nadia yang dihadiri Lesti sang mantan berbuntut panjang. Asal-usul sosok Nadia yang selama ini masih menjadi teka-teki mulai terkuak pasca Ipa Saripa yang mengaku sebagai ibu kandungnya muncul dan menguak semuanya soal Nadia. Ipa pun juga mengungkapkan rasa sakit hati dan kecewanya kepada Nadia yang tidak mengundangnya hadir di pernikahan, malah melarangnya secara halus. Apa daya, Ipa hanya bisa menyaksikan putrinya bahagia di pelaminan melalui layar kaca sehingga membuat air matanya tumpah tidak terbendung. Apalagi ketika itu, ia menyaksikan darah dagingnya sungkeman bukan kepada dirinya, tapi kepada orang lain. Apa sebenarnya yang membuat Nadia tidak mengizinkan ibundanya hadir dalam pernikahannya dengan Rizky 2R? Benarkah ada campur tangan Rizky 2R dan orang tua angkatnya? Seperti apa hubungan Ipa dan Nadia sebelumnya sebagai ibu dan anak? Seperti apa pula status Nadia sebelum dinikahi Rizky 2R? Benarkah perpisahan Rizky 2R dengan Nadia kini hingga Rizky pulang ke kampung halaman tanpa didampingi Nadia ada kaitannya dengan pengakuan mengejutkan dari Ipa Saripa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca pernikahan Rizky 2R dengan Nadia yang sempat heboh lantaran dihadiri Lesti, kehebohan lain kini muncul pasca Rizky 2R dan Nadia dikabarkan tinggal terpisah Jakarta-Bandung. Lalu seorang ibu bernama Ipa Saripa yang mengaku sebagai ibu kandung Nadia mengutas cerita pilu. Ia merasa selama ini tidak diakui Nadia sebagai ibu kandungnya. Prahara ini terkuak ketika Ipa Saripa curhat di sosial media, lalu menyusul curhat kegundahan yang ditulis Nadia di sosial media. Entah keduanya ada hubungan atau tidak, tapi Ipa Saripa yang mengaku ibu kandung Nadia belakangan ini tengah dilanda pilu. Demikian juga Nadia yang kini berstatus istri Rizky 2R dan tinggal terpisah. Saya mah diminta keadilannya, bukan mau dimanja-manja, tapi saya mohon, saya ibunya, mohon saya dianggap ibu Nadia gitu. Sama Nadia, jangan so-soan harta bana itu untuk duniawi, tapi akhirat nanti di telapak kaki ibu. Ipa Saripa mengungkapkan rasa sakit hati dan kekecewaannya yang dalam lantaran beberapa hari sebelum akad nikah, niatnya untuk bertemu Nadia di rumah orang tua angkatnya menuai kepedihan. Nadia baru muncul dari kamar saat ia hendak pamit pulang. Bahkan yang membuat hati Ipa teriris, selain ia tidak diundang menghadiri pernikahannya, bahkan Ipa mengaku dilarang secara halus oleh Nadia, putri kandungnya sendiri. Benarkah hal ini terjadi atas saran Rizky 2R calon suaminya ketika itu? Atau atas permintaan orang tua angkat Nadia? Ya saya kan ada di Bandung. Nah terus saya langsung ke ibu angkatnya, ke rumahnya. Mau lihat gitu gimana gitu, namanya juga orang ibu. Walaupun saya tidak punya duit, cuma absen muka doang gitu kan. Dia malah ngumpet gitu, Nadianya malah pada ngumpetin. Akhirnya tiba-tiba dia udah pamitan mau pulang, tiba-tiba Nadia juga datang dari dapur.
ya saling pelukan sama saya gitu. Nah pada nangis saling pelukan sama saya tuh Nadia. Cuma ngomongnya begini, bukannya atuh ibu seharusnya kan gini seorang anak teh, ibu ya udah tuh ikut gitu antara pernikahan gitu kan, mungkin enak saya teh merasa dihargai gitu kan, merasa dihargai. Ini mah enggak, tanya begini, ya mohon maaf katanya ibu, kata dia, mohon maaf ibu katanya, bisa enggak boleh ikut karena katanya sama Aiki di batas cuma 30 orang. Itu saya juga kan sakit hati, cuma ya udah nggak apa-apa. Iki sama Nadia itu ketemu memang prosesnya ta'arufan, terus dikenalkan sama teman kajian gitu kan. Terus mulailah mereka mengikuti dari hitbah segala macam, minta ke orang tuanya, dan mungkin Ikinya srek langsung lah gitu. Saat itu berembuk dulu dengan Ido juga gitu kan. Ya udah sok langsung menentukan tanggal gitu, diskusi juga dengan orang tua gitu sih. Enggak lama kayaknya mah, mereka mah sebulan gitu sih. Sebulan langsung mantep. Apa daya Ipa Saripa ketika itu hanya bisa menyaksikan putri kandungnya Nadia bersanding di pelaminan dengan selebriti Rizky 2R melalui televisi. Air matanya pun tumpah menyaksikan kebahagiaan putrinya dari jauh. Malah kata sama saya tuh ngomong, kapan Neng angkatnya pernikahan, katanya besok hari Kamis katanya. Dilihat semua, nggak ada orang yang diceritain anak Ipa Saripa, Masya Allah. Artinya saya cuma nangis terharu di depan TV. Coba orang ibu kandung, kayak saya mungkin orang miskin, mungkin isi sama saya orang ibu. Baik, alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan parasnya, akhlaknya juga baik insya Allah, dan bisa menjadi istri yang baik buat Iki insya Allah. Alhamdulillah dengan baik ya mudah-mudahan maksudnya sampai seterusnya gitu, enggak sampai detik ini aja. Alhamdulillah sih baik, menerima dengan baik. Dilarang hadir di pernikahan putrinya, benarkah Ipa Saripa sampai menangis menyaksikan darah dagingnya melakukan sungkeman kepada orang lain dan bukan kepada dirinya saat pernikahan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Buat Intens, selamat ya 1 juta subscribers. Sayangnya tayangnya 1 hari 2 kali. Hebat banget, top. Udah ngalahin Rans Entertainment dia. Di tengah curhat pilu mengejutkan dari Ipa Saripa yang mengaku sebagai ibu kandung Nadia, air mata Ipa Saripa tumpah mengisyaratkan kesedihan kalbunya yang terluka lantaran tak diakui oleh putrinya sendiri. Menurutnya, tangis yang sama juga terjadi ketika ia menyaksikan prosesi pernikahan putrinya Nadia hanya melalui televisi. Apalagi ketika itu ia menyaksikan Nadia bukannya sungkeman kepada ibu yang melahirkannya, tapi justru dengan orang lain, yaitu kakak angkatnya. Enggak, saya taunya juga dari adek. Terus dari di sana katanya ya kata adek saya, katanya kakak, katanya ada Nadia di sini sama Rizky katanya. Saya kan nangis, alhamdulillah ya Allah. Mungkin jodohnya nggak sia-sia doa saya gitu, semua untuk anak. Nggak tahan saya, darah saya yang ke orang lain. Saya gila diri itu kayak apa?
Ipa Saripa terus mengurai kisah kelabu masa lalunya dengan sang buah hati. Menurutnya, hubungannya dengan Nadia mulai renggang sejak tahun 2015. Bermula dari permintaan Nadia kepada Ipa untuk dibelikan handphone, tapi tidak dipenuhi. Ipa pun berkilah kala itu ia tidak punya cukup uang untuk membeli handphone yang diminta Nadia. Selain mahal, ia pun harus menghidupi anak-anaknya. Sejak itu, nomor telepon Ipa, sosmed diblokir. Nadia menjauh dan tidak bersua lagi. Dulu Nadia datang ke rumah saya. Pertama minta HP, saya nggak beliin. Mula-mulanya dari itu. Marahnya. Minta HP nggak dibeliin karena harga HP berapa? Gaji saya cuma 1 juta. Belum anak-anak kecil masih ada. Terus di situ katanya marah. Katanya malah HP saya WA-nya diblokir, Facebook-nya diblokir. Nah udah di situ nggak ada hubungan sampai jadi 2015 lah nggak ada hubungan sama anak itu. Ada asrama kampus, tapi tergantung dia juga. Kemarin Iki sih nitipin ke saudaranya, ada saudaranya juga yang sana merhatiin, dan Iki juga minta tolong sama saudara Iki yang ada di sana, Umi sama Abu, nanti tolong diliatin gitu. Ya paling ya tetap berkomunikasi yang baik itu pasti gitu, karena kan memang sebagai suami kan juga harus bertanggung jawab gitu. Jadi ya udah, itu aja sih sejauh ini gitu, komunikasi aja yang baik. Pengakuan Ipa Saripa yang mengaku ibu kandung Nadia terkuak pula asal-usul Nadia sebenarnya yang selama ini masih menjadi teka-teki. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sukses dan selamat untuk Intens 1 juta subscriber, mudah-mudahan bisa memberikan informasi-informasi yang baik. Terus pokoknya selamat, dan jangan lupa kalian saksikan terus Intens Investigasi, tayangnya itu setiap 2 kali sehari. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selain sampai berurai air mata akibat sedih, tak diakui sebagai ibu. Pengakuan mengejutkan Ipa Saripa juga menjawab teka-teki yang selama ini belum terjawab soal asal-usul Nadia. Mohon maaf, bukannya saya mau viral atau saya mau masuk TV, ya. Tapi saya sebenarnya nggak enak gitu sama anak saya. Saya yang melahirkan, saya yang mengandung. Emang itu anak diurusnya sama keluarga dari seorang tua. Terus dia diambil sama dia, cuman kan nggak ada perjanjian ini itu nggak ada. Cuma ya biar dia mau ngurus, dan juga kata ibu angkatnya itu sama ayah angkatnya, kalau seumpamanya udah gede, Nadia boleh ke ibunya, nggak bakalan dilarang. Begitu juga ibunya boleh ke sini, nggak bakalan dilarang karena kita keluarga kan gitu. Ya saya orang nggak mampu, sebenarnya orang nggak mampu, anak banyak. Saya bukannya nggak sayang, karena saya juga yang nggak bisa apa-apa, dia yang urus gitu. Saya maksudnya bukannya bertanggung jawab, ya CHT sih orang ibu namanya juga sama anaknya, habis bagaimana. Sebagai ibu, Ipa Saripa mengaku ada hal yang ia lalai lakukan sebagai ibu ketika itu. Tetapi, kondisi ekonomi keluarga membuat dirinya tidak bisa berbuat apa-apa untuk membesarkan Nadia. Atas masa lalu yang kurang beruntung itu, Ipa meminta maaf kepada Nadia juga atas ketidakhadirannya di pernikahan mereka yang memang dirinya merasa dikondisikan untuk tidak ikut dalam momen bahagia putrinya tersebut. Di balik pengakuan mengejutkan Ipa, ia tidak minta harta dari Nadia, tapi hanya minta Nadia membuka lubuk hatinya yang selama ini tertutup. Semoga ada secuil rasa menghargai Ipa Saripa sebagai ibu kandung
agar langkah Nadia dan Rizky 2R ke depannya dijauhkan dari segala hambatan. Saya jadi sakit hati lihat aja di TV, ya Allah. Sambil berdoa bukakan pintu hatinya. Dulu mah enggak gitu, anak ini enggak. Tapi sekarang. Padahal saya enggak mau hartanya, enggak mau ganda, enggak mau apa-apa. Saya enggak mau viral di TV atau harta bandanya atau mau diangkat sama derajat sama anak. Saya enggak. Nadia, ini ibumu. Ibu mohon maaf nggak bisa hadir di pernikahanmu karena katamu sudah terbatas nggak apa-apa. Tapi ibu mohon, ibu bukan mau viral di TV, bukan mau harta dari kamu atau duit atau dimanja. Cuma ibu mau dihargai, ibu disapa juga, alhamdulillah. Insya Allah sih dalam waktu dekat ini pengennya ngajak Nadianya juga pulang kampung, karena kebetulan juga kan sebagian kakak dan Bapak Iki sendiri kan belum tahu Nadia ya, kita belum mengenal karena proses kita juga lumayan singkat untuk langsung ke pernikahan dari pertama ketemu. Jadi banyak yang mungkin belum kenal juga keluarga, mungkin sekilas kenal tapi tidak terlalu dekat. Karena memang belum pernah ketemu sebelumnya. Nah memang dia lagi sibuk untuk skripsi, Iki juga nggak mau ganggu karena memang kita juga udah sama-sama mengerti, saling mensupport dalam hal karir. Ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.